Mufid. Pada acara kali ini, saya menjadi moderator yang nantinya akan membantu jalannya acara pada seminar malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat malam kepada yang terhormat Pak Sony Afriansa selaku narasumber kita pada acara kali ini. Yang terhormat Pak Kurnia Indah Permatasari selaku founder dari Komunitas Muda Inspiratif, dan juga yang terhormat seluruh panitia yang turut serta membantu mensukseskan acara ini. Dan juga tak lupa juga yang terhormat seluruh peserta seminar pada malam hari ini yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh media partner dan juga pihak sponsor kita, yaitu Ines Kosmetik, yang turut serta mensukseskan acara kita ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Acara ini merupakan acara yang dilaksanakan oleh komunitas muda inspiratif. Bagaimana yang telah diumumkan sebelumnya, acara pada malam hari ini bertemakan tips sukses menjadi mahasiswa produktif. Baik, untuk menyingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk mengawali acara ini, pada acara pembukaan, marilah kita membuka acara ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Laksanakan. Selesai. Baik, untuk selanjutnya, izinkan saya untuk memberikan informasi mengenai peraturan yang harus semua teman-teman peserta patuhi selama seminar berlangsung. Yang pertama, dilarang meninggalkan room selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta dimohon untuk mematikan, mohon maaf, semua peserta dimohon untuk mematikan mikrofon ketika seminar berlangsung, dan juga dimohon untuk mengaktifkan video selama acara berlangsung. Pada seminar diharapkan join dengan menggunakan nama asli, bukan dengan nama perangkat ataupun nama institusi. Yang kelima, selanjutnya yaitu pada sesi tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan mencantumkan nama dan juga pertanyaannya, ataupun bisa raise hand untuk menanyakan secara langsung. Seluruh peserta akan diberikan e-sertifikat apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, peserta yang sudah registrasi dan hadir dalam seminar melalui aplikasi Zoom, dan peserta yang sudah mengisi link feedback kegiatan seminar online pada link yang akan diberikan di akhir acara nanti melalui room chat. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh co-founder dari Komunitas Muda Inspiratif, yaitu Kak Fitria. Untuk Kak Fitria, apakah sudah berada di room Zoom? Sudah, Kak. Oke, untuk Kak Fitria mungkin sudah bisa mulai untuk memberikan sambutannya. Silahkan Kak Fitria. Oke, terima kasih Kak Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak panitia dan kakak-kakak peserta. Dan selamat malam juga Kak Sony Afriansyah. Apa kabar, Kak? Dengar suara saya ya? Kedengar, Kak. Apa kabar, Kak? Bagaimana? Kedengaran dengan jelas kan ya? Oh, kurang jelas ya. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Baik, Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah. Semoga keadaan sehat ya. Oke, untuk malam hari ini kita bertemu kembali dengan seminar sama Kak Sony dengan tema sukses menjadi mahasiswa produktif. Sebelumnya, terima kasih banyak buat Kak Sony yang mau di narasumber di KMI, buat teman-teman panitia Anas yang sudah jadi moderator ini,
Terus dan terima kasih juga buat teman-teman peserta, buat Ines Kosmetik yang selalu menjadi sponsor setia kami. Dan ada juga beberapa media partner, Maya IT, Symphony FM, dan lainnya yang nggak bisa disebutin satu-satu. Semoga webinar yang diadakan KM ini selalu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan kita bisa ngambil manfaat, ngambil pelajaran dari webinar-webinar yang diadakan KM ini. Mungkin cukup itu aja dari Fitria, soalnya juga habis ini mau ngerjain tugas bareng kelompok. Jadi sekian dulu dari Fitria, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fitria Retno telah menyampaikan sambutannya. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya adalah sambutan dari pihak sponsor kita, yaitu pihak Ines Kosmetik, yang akan diwakili oleh Mbak Wita. Untuk Mbak Wita, apakah sudah siap? Malam, Kak Anas. Oke, selamat malam, Mbak Wita. Oke, Kak Wita, mungkin sambutannya bisa dimulai, dipersilahkan, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Anas Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Wita ucapkan kepada panitia komunitas muda inspiratif yang memberikan kesempatan kepada Ines Kosmetik untuk menjadi sponsor pada acara webinarnya di malam hari ini ya. Selamat bermalam minggu teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kak Wita, perwakilan dari Ines Kosmetik cabang Aceh. Sedikit memperkenalkan tentang Ines ya, teman-teman semuanya. Ines Kosmetik adalah brand lokal Indonesia yang berproduksi di Singasari, Malang, Jawa Timur sejak tahun 1998, atau tepatnya sudah 23 tahun yang lalu eksis di Indonesia. Yang produknya sudah tersebar seluruh Indonesia yang meliputi skincare, body care, dan juga dekoratif. Tentu saja sudah mengantongi sertifikat halal dan sudah BPOM loh, jadi sudah aman banget nih untuk digunakan. Nah, di masa pandemi seperti ini, terkadang teman-teman tidak bisa melakukan perawatan ke salon atau ke klinik kecantikan, ataupun males banget, mager banget keluar rumah. Jadi teman-teman bisa merawat wajah dengan skincare dari Ines Kosmetik ya, seperti menggunakan makeup remover, menggunakan facial foam, facial scrub, dan juga ada masker wajah. Nah, untuk masker wajah ada dua jenis ya, yaitu untuk jenis kulit normal cenderung kering, dan ada untuk jenis kulit normal cenderung berminyak. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, sesuaikan dengan jenis kulit teman-teman, sehingga bisa merawat wajah sendiri dari rumah. Untuk produk dekoratif, koleksinya seperti lipstick, eyeshadow, blush on, ada juga eyeliner dan maskara nih. Nah, selain maskara untuk bulu mata, kita juga ada maskara untuk alis loh. Nah, ini buat yang cewek-cewek ya, yang males banget untuk bingkai-bingkai alis, nggak mau repot, boleh banget menggunakan volumizer eyebrow mascara dari Ines Cosmetics. Alisnya langsung disisir sehingga langsung menjadi rapi dan cantik. Untuk body care, koleksinya seperti hand and body lotion, body wash, body scrub, body satin, dan juga ada body butter dan body cream, bisa digunakan pria dan wanita. Untuk lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa kepoin di www.ines.co.id atau bisa juga langsung download aplikasi My Ines melalui Play Store. Teman-teman yang ingin belanja boleh langsung ke toko terdekat di kota teman-teman, atau bisa juga langsung download aplikasi My Ines, atau teman-teman bisa belanja di e-commerce masuk Kak Wita seperti bibi.com, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan e-commerce lainnya. Atau bisa juga ke Kak Wita ya, karena untuk bulan Oktober ini kita masih ada promo nih untuk hari ini dan besok ya, terakhir ya untuk bulan Oktober, yaitu produk maskara alis atau eyebrow maskara, dan juga ada masker wajahnya diskon 30% ya teman-teman ya. Jadi setiap pembelanjaan 150.000, teman-teman langsung dapat gratis ongkir up to 20.000. Untuk produk lainnya juga ada diskon dong, yaitu sebesar 15%. Buruan di order ya, boleh di-save kontak Kak Wita. Itu saja sedikit informasi dari Ines Cosmetics. Semoga webinar yang menyenangkan. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Anas. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Kak Anas. Baik, terima kasih sama-sama untuk Kak Wita. Terima kasih sudah memberikan sambutannya, dan
Jangan lupa untuk teman-teman, terutama yang cewek, jika pingin untuk merawat wajah kita, tentunya jangan lupakan produk dari Iris Cosmetics itu. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti kita pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya nanti dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau juga bisa raise hand untuk menanyakan secara langsung. Sebelumnya izinkan saya untuk melampirkan TV dari narasumber kita yaitu Kak Sony. Untuk operator mungkin bisa share screen TV dari Kak Sony. Oke. Narasumber kita pada malam hari ini bernama lengkap Sony Afriansa dengan pengalaman organisasi di Permadani Diksi Nasional, Facilitator of Youth Connection of US, dan Head of Public Relations Department dan Ika Himki. Yang terakhir itu berada di tahun 2016 dan sampai 2018. Di pendidikannya, SMPN Satap 11 Tanjung Jabung Timur. Kemudian melanjutkan SMA-nya di Seman 1 Tanjung Jabung Timur, dan dari tahun 2015 sampai sekarang menimba ilmu di Universitas Jambi. Nah, untuk penghargaannya, Kak Sony Afriansa ini sudah meraih Young Scholar Go to Malaysia, 25 The Best Proposal, dan untuk conference mungkin bisa di-scroll ke bawah Kak operator, menjadi partisipan Bali Demokrasi Student Conference. Dan mungkin kepada teman-teman yang ingin menghubungi Kak Sony nantinya bisa melihat di LinkedIn-nya Kak Sony Afriansa, Twitter-nya @sonyafriansa2, dan juga Facebook Sony Afriansa. Mungkin itu pemaparan TV dari Kak Sony. Mungkin langsung saya sapa aja Kak Sony. Halo Kak Sony. Halo Bang Anas. Oke, Kak Sony, selamat malam. Kak aja kali ya. Kak Anas. Oke, siap. Oke. Gimana? Untuk Kak Sony sekarang berada di mana nih, Kak? Alhamdulillah sekarang masih menimba ilmu di area Kediri, Jawa Timur nih sekarang. Di Kediri? Iya. Oh, di Kediri. Berarti kita sama-sama Jawa Timur nih, Kak. Oh iya. Kalau boleh tahu di mana sih, Kak Anas? Kalau saya sekarang lagi di Jember, Kak. Wah, nggak begitu jauh ya dari Pare ya? Iya. Oke, Kak Sony udah siap untuk memaparkan materinya? Kalau siap. Tapi kali ini saya izin share screen sendiri dulu ya. Oke, Kak, silakan, Kak. Jadi untuk teman-teman diharapkan mendengarkan secara maksimal mengenai pemaparan materinya. Nantinya jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom chat, atau kalian bisa raise hand untuk menanyakan secara langsung. Baik, untuk Kak Sony, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dapat kumpul sini, walaupun dalam keadaan pandemi saat ini pun kita tetap diberikan kesehatan. Salawat serta salam selalu tidak lupa pula kita aturkan ke tujuan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di mana beliau yang akan memberikan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang teman-teman semuanya, sebelum masuk ke materi, saya juga mengucapkan terima kasih. Tadi dari KMI, Komunitas Muda Inspiratif, sudah memberikan ucapan terima kasih kepada saya. Saya selagi selaku pemateri juga mengucapkan terima kasih kepada KMI, di mana sudah diberikan kesempatan di sini untuk menjadi pembicara sekaligus berinteraksi kepada teman-teman semuanya pada malam hari ini. Dan yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Kurnia Indah Permatasari, benar ya, selaku founder dari KMI. Dan sampaikan salam saya kepada beliau, para panitia. Dan yang kedua yaitu Kak Fitria, yang tadi juga memberikan sambutan selaku co-founder. Salam kenal Kak, dan terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk sharing hari ini. Dan panitia yang malam ini juga saya banggakan. Nah, langsung saja teman-teman.
saya yakin dan percaya bahwasanya di sini yang ikut rata-rata mahasiswa. Kenapa? Karena judulnya aja adalah tips menjadi mahasiswa produktif. Ya. Nah, gimana di sini teman-teman? Tadi sudah dibacakan ya sekilas. Maka selanjutnya saya akan ajak teman-teman sebelum masuk nih ke dalam materi yang akan menguras otak kita masing-masing. Maka saya akan share ya, video yang saya harap ini dapat menjadi api buat teman-teman semuanya untuk melangkah ke depan. Apa sih videonya? Saya stop share dulu yang di PowerPoint-nya. Saya akan share yang ini. Oke. Sudah siap ya semua? Assalamualaikum. Selama masih bisa bernafas di dunia, untuk tahu seberapa jauh kaki bisa melangkah. Jangan kenal lelah, berjuang dengan tekad semangat, pantang menyerah. Injak 7 benua, seberangi 7 samudra, mencari ilmu, belajar dan bersekolah. Tak inginkah kau lihat senyuman bahagia dari dua bola mata kedua orang tua? Awali dengan mimpi, tegakkan jati diri untuk jadi pribadi yang dapat mandiri. Memang semua misteri kini dan esok hari, teruskan usaha, doa sampai saatnya nanti. Tak usah berpangku tangan lagi, tak susahkan orang lagi. Kita hanya diberi hidup satu kali, raih semua kesempatan, mari berlari ke tempat yang lebih tinggi. Bisa terbang karena ku yakin ku
jangan peluang terlewat begitu saja. Dari sekarang persiapkan diri dan jadilah hebat. Satukan visi, visualisasikan, susun misi matang dan rencanakan. Bergerak dan terus bergerak, jangan pernah berhenti, jangan tunda-tunda lagi. Tak usah berpangku tangan lagi, tak susahkan orang lagi. Kita hanya diberi hidup satu kali, raih semua kesempatan, mari berlari ke tempat yang lebih tinggi. Bisa terbang karena ku yakin ku bisa lewati semua kita kembangkan sayap dan rangkul dunia, rasakan indahnya. Ku bisa terbang karena ku yakin ku bisa lewati semua kita kembangkan sayap dan rangkul dunia, rasakan indahnya. Ku bisa terbang karena ku yakin ku bisa semua kita kembangkan sayap dan rangkul dunia, rasakan indahnya. Ku bisa terbang karena ku yakin ku bisa lewati semua kita kembangkan sayap dan rangkul dunia, rasakan indahnya. Ku bisa terbang karena ku yakin ku bisa lewati semua kita kembangkan sayap dan rangkul dunia, rasakan indahnya. Karena ku yakin ku bisa lewati semua kita kembangkan sayap dan rangkul dunia, rasakan indahnya. Ku bisa terbang karena ku yakin ku bisa lewati semua kita kembangkan sayap dan rangkul dunia, rasakan indahnya. Oke, itu dia teman-teman semuanya. Gimana Kak Anas? Halo Kak Anas. Halo Kak. Wah, memang videonya ini benar kata di awal-awalnya gitu Kak. Sebuah video yang akan memotivasi kita gitu. Dari video itu saya sadar kalau mimpi-mimpi saya bukan hanya kata-kata atau hanya angan-angan, tapi mimpi saya itu harus diwujudkan gitu loh Kak. Semakin semangat saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya. Terima kasih Kak, udah dikasih video seperti itu Kak. Oke, terima kasih kembali. Ya teman-teman, kalau mau lihat lebih lagi atau pengen tahu lebih dalam ya tentang Pujiaka Waris ini, bisa follow juga di YouTube-nya Pujiaka Waris ini. Karena saya boleh nanya peserta nggak ya? Boleh Kak, silakan Kak. Saya pengen nanya Kak Ini Ira. Halo Kak Ini Ira.
Halo, halo Kak. Oke, gimana nih setelah nonton video tadi? Kira-kira apa yang dirasain? Interesting atau meriang atau gimana? Nah, keren banget sih videonya Kak. Jadi lebih semangat gitu Kak. Oke, Oke, terima pasti kasih punya banyak. mimpi kan ya? Pasti punya mimpi kan? Masih dong Kak, wajib lah itu kita sebagai anak Wajib, muda kan. Nggak mungkin nggak punya mimpi Kak. benar banget. Mau Dan jadi udah apa? ditulisin belum? Dan udah Apa? ditulisin belum? Udah ditulisin belum? Masih Udah, diingat baik Kak dari waduh. Oke, siap Kak Ira. Halo Kak Ira, kedengaran suara saya ya? Kak Ira, halo? Oke, putus-putus nih zoom-nya ya. Sekarang saya pengen nanya satu peserta lagi ke Anas. Belum lanjut ke materi selanjutnya. Kak Umaya, halo. Kak Umaya, Kak Umaya nggak ada. Iya, halo. Oh ada. Oke, halo. Gimana Kak Umaya? Responnya setelah nonton video Kak Budi Alkawaris. Sangat termotivasi. Sangat termotivasi ya. Dan udah Iya. ngelakuin hal sama belum? Nulis mimpinya di kertas, status mimpi gitu. Udah ya. Sudah. Dan semoga bisa tercapai ya, dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang panjang ya. Amin. Oke. Makasih Kak Umaya. Oke. Iya, Kak. Teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan ke materi ya, setelah watch this video. Nah, apa aja sih yang bakalan kita bahas malam ini? Yaitu yang pertama adalah overview dari tips menjadi mahasiswa politik. Ya. Kemudian yang kedua itu my college history. Jadi saya akan ceritain mengenai kehidupan kampus saya dulu. Ya. Jadi sebenarnya itu saya sudah lulus di tahun 2020 ya, Kanas ya. Dan saya akan ceritain kembali nih dan mengingat masa lalu ya. Kira-kira seperti apa akan saya ceritain. Jadi jangan kemana-mana. Udah kayak gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada tips menjadi mahasiswa produktif dan yang ketiganya adalah additional, ini tambahan. Nah, ini teman-teman selaku mahasiswa nih, ada yang tahu nggak sih sekarang itu berapa sih jumlah mahasiswa baru yang di Indonesia saat ini? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Atau kalau nggak ada yang jawab, saya pengen tanya satu-satu. Saya pengen nanya Maura Maulidia. _Maura Maulidia. Iya, Kak. Ya, kira-kira menurut kamu nih, mahasiswa baru di Indonesia ini saat ini 2021 ini kira-kira berapa orang? Belum ya, 2020 aja deh. Maaf, gimana Kak? Di saya putus-putus. Oh, putus-putus ya. Iya. Kira-kira jumlah mahasiswa baru di Indonesia saat ini di tahun 2020 itu berapaan? Berapa ya? 1 juta lebih mungkin, Kak. 1 juta lebih. Ini udah kayak nego ya. 1 juta lebih lah kayak. Oke, makasih Maura Moldia. Kemudian selanjutnya saya pengen nanya Ali Akbar. Halo Ali Akbar. Ali Akbar.
Tidak ada? Mas Valinda. Iya, Pak. Oke. Kira-kira berapa jumlah mahasiswa baru Indonesia saat ini? Jumlah mahasiswa barunya di satu kampus atau di mana ini? Indonesia di tahun 2020. Tahun 2020. 1 juta sampai mungkin, Pak, ya? 1 juta sampai ya, Bu, ya? Indonesia ya, Pak, dari Sabang sampai Merauke sana. Iya, satu Indonesia. Dalam perkiraan saya 1 juta sampai kayak Pak. Oke. Apalagi dengan adanya program beasiswa ini, beasiswa itu, gitu. Jadi yang kurang mampu ya, bisa kebantu. Bisa kuliah. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Kalau menurut Bagaimana Bu? Kalau menurut Bapak berapa banyak mahasiswanya? Oke, kalau menurut saya nih ya. Nah, makasih Bu sudah nanya ke saya. Saya akan jelasin overview atau berapa sih jumlah mahasiswa baru dan jumlah mahasiswa di Indonesia saat ini ya. Nah, bayangin aja teman-teman, saya udah menyajikan data di depan layar saat ini itu tahun 2018 saja jumlah mahasiswa baru seluruh Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sekitar 1.732.308. Nah, di tahun 2019 itu jumlahnya malahan menurun ya, jadi 1.084.000. Nah, di tahun 2020 masuk penasaran kan ternyata malah makin naik. Itu sekitar 1.324.625. Nah, di sini saya memang sengaja nggak saya datain kira-kira teman-teman peserta seminar semuanya kira-kira udah aware nggak sih dengan berapa jumlah mahasiswa baru saat ini. Nah, belum lagi jumlah mahasiswa di Indonesia itu dari yang belum lulus nih. Berapa banyak? Nah, ternyata total di tahun 2018 itu sekitar 7,5 juta. Bayangin, itu banyak banget. 7,5 juta. Itu sekitar kurang lebih hampir berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia, ya kan? Nah, kemudian saya akan cerita lagi tentang my college history. Jadi saya izin cerita teman-teman kehidupan kampus saya dulu, ya. Waktu selama di kampus lah, selama di kampus saya ngapain aja. Di tahun 2015 saya itu lulus SMA. Jadi waktu lulus SMA, sedikit cerita teman-teman. Waktu lulus SMA saya memang lulus di peringkat yang terbaik ya, dalam bidang hal akademik. Dan mencoba untuk mendaftar beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi dulu dikenal dengan namanya beasiswa bidik misi. Nah, kemudian saat itu juga saya nyata lulus di pilihan kedua, yaitu pendidikan kimia di Universitas Jambi. Di tahun 2015 itu juga di bulan Agustus saya sudah masuk ke kampus. Nah, ketika saya masuk kampus, saya ingat waktu masa SMA dulu, saya lebih berkecimpung di dunia akademik, kayak prestasi, gitu-gitu, juara kelas dan sebagainya. Dan saya tidak pernah merasakan namanya dunia organisasi. Makanya di tahun 2016, saya mencoba untuk merubah pola pikir saya pengen pelajari organisasi. Maka di tahun 2016, dimasukin pada kehidupan kuliah saya, dan saya juga berorganisasi. Saya, mungkin teman-teman nggak percaya, saya alhamdulillah muslim, ya. Karena saking semangatnya nih dengan kehidupan organisasi waktu kuliah dulu, sampai saya masuk ke organisasi yang agama lain. Jadi saya daftar aja itu waktu pertama kali masuk ke kampus ya, itu kan banyak banget stand-stand pendaftaran organisasi. Saya daftar semuanya, saya menyibukkan diri setiap minggunya itu pasti ada kegiatan-kegiatan organisasi. Saya coba gitu. Dan sampai ke pendaftar organisasi yang malahan bukan agama saya gitu. Dan saya sampai sekarang tuh masih merasa waduh kenapa saya gitu ya dulu ya. Nah, dan akhirnya saya ikutin polanya, ternyata organisasi itu juga bagus untuk
peningkatan soft skill saya, terutama dalam adaptasi dan mencari jati diri yang ternyata dengan organisasi juga memupuk jiwa berteman saya, ya, dalam hal ini keakraban saya, dan juga memupuk jiwa solidaritas saya. Gitu. Dan saya juga banyak teman jadinya di organisasi itu sendiri. Mulai dari teman antar fakultas yang saya nggak tahu jurusan A, si B, si C, gitu, akhirnya saya tahu. Dan bahkan antar fakultas gitu. Nah, lebih enaknya lagi bahkan di tahun 2016 itu saya mencoba untuk masuk ke organisasi nasional yang tadi adalah Kak Hingki yang sudah disebutin oleh moderator tadi, Kak Hasan ya, Kak Hasan. Jadi di situ juga saya ngerasa bahwasanya organisasi ini mengantarkan saya untuk mencapai salah satu mimpi saya. Jadi kalau Kak Puji tadi dia punya mimpi-mimpinya juga dituliskan, saya juga punya, teman-teman semuanya. Jadi saya pengen menjelajahi, kalau saya itu menjelajahi Pulau Jawa dan juga Pulau Kalimantan. Nah, dengan adanya ikut IKHNQ ini, 2 pulau langsung terlampaui, gitu ya. Kayak satu sekali dayung, 2 pulau terlampaui, gitulah, teman-teman. Jadi saya langsung bisa naik pesawat sekaligus ya. Jadi saya dulu punya mimpi yang nggak muluk-muluk harus seperti apa gitu. Jadi saya pengen cuma naik pesawat itu bagaimana rasanya, kemudian ke Pulau Jawa itu bagaimana rasanya, ke Kalimantan, jalan-jalan sana sini, itu aja mimpinya sangat sederhana itu. Nah, itu masuk di 2016. Kemudian di 2013 saya mulai coba untuk hal yang lain. Jadi saya ingat dulu waktu SMA prestasi-prestasi dan berkarya gitu, saya pengen lagi mulai di 2017. Itu waktu masukin kehidupan kampus. Itu segala kompetisi yang ada, dan bahkan saya nggak nyangka bisa ikut yang dalam ini event bergengsi di dunia. Itu namanya Bali Democracy Student Conference. Itu adalah yang pertama kali diadakan di tahun 2017 oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Waktu itu masih sampai sekarang masalah itu Ibu Menteri Retno Marsudi ya. Nah, sampai sekarang pun masih buka loh teman-teman kalau mau daftar di BDSC yang keempat kalau nggak salah ya, 2021 ya keempat. Jadi saya pertama kali angkatan pertama ya di 2017 di BDSC. Di situ bayangin teman-teman, saya di jurusan kimia mencoba untuk membuat esai dalam bentuk demokrasi, di mana saya harus memutar otak dan memikirkan esainya seperti apa. Jadi saya alhamdulillah harus memiliki jiwa yang tidak pantang menyerah. Jadi saya mencari guru, kalau biasanya punya dosen ya dari Visipol, saya coba kontak dan saya minta pendapatnya seperti apa bagusnya esai saya. Alhamdulillah dalam waktu 1 minggu tuh bisa menyelesaikan esainya dan kirim langsung esai, dan alhamdulillah lolos mewakili universitas saya sekaligus mewakili Indonesia di tingkat dunia. Kemudian di tahun 2018 itu saya bermimpi ke luar negeri. Jadi kalau tadi Kak Puji Akawarismi juga pemimpi ke luar negeri, saya juga pengen. Jadi video ini yang saya kasih ke teman-teman tadi, itu adalah video yang selalu saya tonton dulu waktu di kampus. Yang kira-kira saya jadikan kiblat. Kira-kira saya mimpinya apa ya? Jadi Kak Puji itu mimpi ini, itu saya juga tulis. Tapi saya sesuaikan lagi. Kira-kira ini sesuai nggak, relevan nggak dengan saya. Nah, kemudian mimpi Go Internasional 2018 ternyata tercapai langsung di bulan Januari. Waktu itu saya ikut event yang namanya Young Scholar Go to Malaysia, pengasal dari Skolarion. Nah, di Skolarion itu sendiri dia ada event buat esai juga. Nah, alhamdulillah saya ikutin esainya dan lolos sampai ke tingkat paper dan ke Malaysia waktu itu di 2018. Dan alhamdulillahnya ini adalah salah satu hadiah dari Allah SWT. Saya itu berangkat ke Malaysia pas di ulang tahunnya saya. Jadi saya merasakan effortnya ulang tahun di luar negeri. Jadi di situ juga saya merasa wow, ini adalah pemberian Allah yang ternyata mimpi-mimpi saya sebelumnya yang saya tuliskan satu persatu mulai tercapai. Dan juga di tahun 2018 ini saya di Agustusnya diberangkatkan lagi ke Thailand untuk program exchange. Program exchange di mana saya PPL di Thailand selama 1 bulan untuk mengajar di sekolah di sana, salah satu sekolah di sana di Nagapattam University, dan di sana saya mengajar Patayo
Matayom 4 atau SMA kelas 1 dan juga Matayom 6 untuk kelas 3. Jadi kalau sekarang ya, teman-teman di sini sayang sekali pilih gratis. Hanya saja nanti prosesnya yang akan mikirin kita. Ini benar-benar akan sulit. Kemudian yang 2019 itu dunia volunteer dan skripsi. Di 2019 ini saya masih ingat ya teman-teman, waktu itu saya pengen banget ikut di volunteer internasional. Jadi di volunteer internasional, singkat cerita saya daftar di, kalau masalah kalau teman-teman tahu namanya Conference Indonesia for Organic Policy, CIFC 2019, di mana ini foundernya sendiri yaitu Pak Dino Patijalal, yaitu mantannya tugas Indonesia untuk Amerika Serikat. Nah, dia mendirikan komunitas namanya FPCI, Foreign Policy Community Indonesia, di mana di situ tempat orang-orang yang mau belajar tentang foreign policy, yaitu tentang kebijakan luar negeri, kira-kira seperti apa bagusnya untuk Indonesia dan dunia. Nah, di situ saya mendaftar jadi volunteer pendanaan atau funding, dan alhamdulillah lolos teman-teman. Dan sekali lagi saya perjuangkan ini di saya untuk menjadi volunteer internasional, dan alhamdulillah tercapai. Di tahun 2019 juga saya tercapai untuk menyelesaikan skripsi saya. Jadi apapun yang kita niati, insya Allah bisa terselesaikan asal kita memiliki mimpi dan niat dan tekad. Dan di tahun 2020 graduation, dan sekali lagi saya katakan ke diri saya sendiri sampai sekarang, saya puas dengan apa yang saya kerjakan waktu di kampus. Ini historiku, dan sekarang saya menyentuh historinya teman-teman. Kalau misalnya merasa punya histori atau merasa pengen share tentang goals atau tentang mimpi-mimpi itu seperti apa, bisa chat secara personal, bisa minta ke panitia atau bisa langsung hubungin Instagram saya teman-teman. Kemudian pastinya teman-teman merasakan dilematika dunia kampus. Apa aja sih yang bakal ada ya, yang kalau yang masih baru ini kan, ini adalah webinar yang cukup membuka mindset teman-teman. Kalau yang udah lama pasti udah tidak asing dengan dilematika ini. Yang pertama yaitu laporan, tugas, ujian, skripsi. Aduh gimana sih Kak? Kok banyak banget tugas, laporan lagi, tuh tes, belum lagi itu ini dengan sekeribetnya dengan dosen ala ini. Belum lagi saya ngulang ternyata malahan remedial lagi. Gitu. Ini pasti bakal dialami selama kita masih di kampus. Ya, semuanya akan berasa mudah jika semua di manajemen waktu dengan baik dalam pekerjaan tugas, laporan, dan juga skripsi. Ya, teman-teman. Jadi semuanya itu bakal clear asal lagi-lagi di manajemen dengan baik. Terus yang kedua adalah keuangan. Pasti dilematika juga. Apalagi orang yang jauh dari orang tua, atau dalam hal ini di kampus sendiri dapat beasiswa, di kampus sendiri juga sambil kerja, di kampus sendiri juga sekarang teman-teman merasakan ketika di kampus kekurangan ini itu biaya dan sebagainya, tapi belum bisa dikirim orang tua, apalagi sekarang tanggal tua malah tanggal 30 kan. Jadi merasa kayak dunia keuangan juga kadang menjadi salah satu dilema loh, bagi anak kos apalagi di akhir bulan. Yang awalnya akhir bulan itu ya makannya bareng teman, ya sekarang nggak lagi. Ya udah deh, saya makan di kampus aja ketika di-invite seseorang teman. Banyak yang kayak gitu. Jadi makan Indomie gitu ya. Di kosan. Dan yang terakhir ya teman-teman ya, ada organisasi. Ini salah satu dilematika juga. Ya pasti teman-teman ya, walaupun teman-teman bukan anak organisasi, setidaknya adalah himpunan mahasiswa. Ini pasti ngeribetin juga. Ngeribetin juga di mana aku harus juga ikut kegiatan hima, padahal nggak wajib-wajib amat, tapi harus wajib pokoknya. Kalau nggak dikasih nilai C gitu sama dosen, kalau nggak sama seniornya malah bla 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 gitu. Pasti ada dilematika dunia kampus ya, 3 hal ini yang mengakibatkan. Nah, untuk itu saya punya quotes-nya buat teman-teman. Fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Jadi produktif itu dengan sibuk itu beda. Ya. Sibuk itu melakukan apa aja, yang penting waktunya nggak sia-sia. Tapi hasilnya belum tentu ada. Tapi kalau produktif, hasilnya udah pasti ada dan waktunya teman-teman dengan baik. Orang sibuk itu biasanya
waktunya itu dipadat gitu. Tapi kita ditanya hasil, nggak ada. Berkembang. Sedangkan produktif biasanya menyelesaikan sesuatu secara efektif, tapi ada hasil. Ini quotes-nya by Tim Ferriss. Dan quotes yang kedua, ini favorit banget ya saya. Tak jarang ada mahasiswa yang masih ogah-ogahan kuliah dengan beragam alasan, walaupun kampus dibangun seindah istana. Jadi teman-teman nggak ada gunanya sama sekali. Waduh, kampus saya, fakultas saya itu dibangun dengan tingkat misalnya. Ada kolam renangnya, ada ini, itu, dan sebagainya. Nggak ada faedahnya sama sekali. Kalau mahasiswanya masih ogah-ogahan untuk kuliah, masih malas untuk kuliah, masih untuk mengeksplorasi diri sendiri. Ini quotes-nya by Josephine Winda. Ini juga menjadi salah satu quotes favorit saya. Nih, mungkin teman-teman nggak heran ya, pasti sudah sering juga dibicarain oleh rekan-rekannya atau kelompok dan sebagainya. Inilah jenis-jenis mahasiswa yang ada. Penasaran apa itu? Ini yang pertama, mahasiswa pura-pura, ya, mahasiswa kuliah rapat. Pasti dalam satu kelas dia teman-teman itu pasti ada ya mahasiswa yang kuliah rapat. Ketika ditanya ini, ayo nongkrong yuk, gitu. Enggak, gue ada rapat organisasi nih, pura-pura nih ternyata ya. Wah, itu mahasiswa pura-pura. Seringnya itu buat project, ya, nangkringnya di sekretariat atau gedung OKMA, organisasi mahasiswa. Biasanya gitu nih, mahasiswa pura-pura. Terus yang kedua, itu adalah mahasiswa kupu-kupu. Itu mahasiswa kuliah pulang. Jadi kerja dia bersanding dengan tas, terus datang dengan dosen, entah masuk kemana tidak, mungkin masuk lah ya, gitu. Pulang. Banyaknya berteman dengan bantal nih, biasanya anak-anak kaum rebahan. Kemudian yang terakhir itu adalah, yang ketiga saya. Yang ketiga itu adalah mahasiswa punang-punang. Seringnya duduk di kantin, duduknya di kafe, duduknya di tempat-tempat yang lebih enak, contoh untuk nyanyi, ngobrol, sebagainya. Ini adalah mahasiswa punang-punang. Kuliah nangkring. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu adalah mahasiswa puset. Ayo, siapa nih mahasiswa puset? Jadi bertemannya dengan alat labor teman-teman ya. Jadi bertemannya dengan alat labor, di mana ya berteman dengan tetes, ya, kemudian berteman dengan wades, dan sebagainya ya. Jadi itu mahasiswa puset, kuliah riset. Pasti sering banget nemuin ada di klasifikasi kita tuh yang kayak teman-teman, wah dia sering riset nih sama dosen, kemana-mana terus sama dosen, mikirin ini itu dan sebagainya. Oke, kira-kira teman-teman mahasiswa kamu di bagian mana? Mahasiswa kupu-kupu, punang-punang, riset atau pura-pura? Ya, ayo kira-kira labelin di masing-masing ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, mahasiswa produktif. Kita akan bahas masalah definisi, ada bahas tantangan, ada hal positif atau dampaknya, ada tips dan trik, aplikasi pendukung, dan cara. Ya. Jadi, teman-teman sebelum masuk ini, saya pengen nanya definisi mahasiswa produktif. Pasti teman-teman ada sedikit gambaran. Untuk Kristiadi Ahmad S315. Halo Kristiadi. Kristiadi. Oke, nggak ada. Berarti Laila Anggra ini. Halo Laila. Nadila. Oh ya, halo Kak. Oke. Tadi bagaimana ya? Ini dari Chris Piadi. Tadi kayak ada dipanggil. Panggilannya siapa Iya. nih? Adi ya? Chris. Kalau panggilannya. Iya, bagaimana? Oke. Kak Chris sendiri nih, apa sih definisi dari mahasiswa produktif? Menurut Kak Chris sendiri lah. Oh, mahasiswa produktif ya. Mungkin gini, apa namanya? Seorang mahasiswa yang mempunyai
cara atau yang tadi menyibukkan diri, tapi bisa mendapatkan hasil yang maksudnya tindakan sedikit, tapi hasilnya maksimal gitu. Jadi sedikit bertindak tapi mempunyai hasil yang sangat jauh atau lebih maksimal dari apa yang dilakukannya gitu. Mungkin itu Kak. Terima Oke, kasih. jadi sedikit maksimal gitu ya, maksudnya hasilnya tuh maksimal gitu ya, Adi ya. Iya betul, seperti itu. Oke, itu versinya Kak Adi nih. Kita pengen lihat dari versinya teman-teman yang lain. Bisa Kak Adi ya. Dan kita tarik kesimpulannya. Apriliko Saputri. Halo. Halo Apriliko Saputri. Iya, Kak. Oke. Panggilannya siapa nih, Kak? Kak Putri, April. April. Oke, berarti lahirnya bulan April. Iya. Oke. Menurut Kak April sendiri nih, mahasiswa produktif itu apa? Ya, gimana, Kak? Menurut Kak April, mahasiswa produktif Ya. itu apa nih? Seperti apa juga mahasiswa produktif? Kalau menurut saya, mahasiswa produktif itu mahasiswa yang tidak hanya aktif dalam berorganisasi aja dan menonjol di bidang akademik ya, tapi dia yang bisa seperti menghasilkan sesuatu hal atau barang gitu dari dirinya sendiri. Itu sih Kak, menurut saya itu begitu. Oke, nggak cuma sekedar organisasi, tapi juga hal lain yang bermanfaat bagi diri Iya. sendiri gitu ya. Iya. Terima kasih Kak April. Iya, sama-sama Kak. Selanjutnya yaitu Kak Afif. Halo Kak Afif. Ada? Afif Ramadana Putra. Halo. Halo Kak Afif. Nggak ada ya. Dan yang terakhir nih teman-teman, Nabila Himatus Suroya. Iya Kak. Oke. Menurut Kak Ya, Nabila nih, izin ya. gimana? Ya, izin sedikit berpendapat ya. Kalau dari pandangan saya itu bisa digarisbawahi antara mahasiswa produktif dengan mahasiswa yang dia itu sibuk. Jadi apa namanya, kalau yang sibuk itu dia mungkin benar-benar full dari awal sampai akhir, tapi terkadang goals-nya ini kurang tercapai gitu. Tapi kalau dia produktif sebelumnya dia itu udah bikin plan A, B, C, dan itu memang di hari ini udah harus target selesai, jadi lebih terstruktur begitu. Jadi mahasiswa produktif itu kayak lebih dia udah ada planning, kemudian di organizing, kemudian actuating, dan lalu ada hasilnya gitu. Jadi tidak hanya yang dia sibuk-sibuk aja tanpa ada tujuan, begitu Kak. Oke, terima kasih. Kak siapa tadi namanya? Halo? Nabila Himatus. Kak Nabila. Panggilnya Nabila ya? Iya Kak, Nabila. Oke. Makasih Nabila. Nah, itu tadi teman-teman ya, pendapat dari beberapa teman kita yang bikin ternyata kali ini. Nah, benar, mahasiswa produktif itu ya, dia nggak cuma sekedar sibuk. Beda sibuk dan produktif. Kalau sibuk itu mengerjakan semuanya, dan artinya belum tentu ya, belum jelas. Sedangkan mahasiswa produktif, menurut saya definisinya itu mahasiswa yang punya set goals yang baik, yang diselaraskan dengan time management yang baik. Jadi teman-teman, dia punya pengaturan tentang goalsnya atau mimpinya dia, dan diselaraskan dengan pengaturan waktu. Nah, di sini ada dua buah komponen yang bersatu padu. Yang pertama waktu, yang kedua goals. Ya. Ini sebenarnya bukan seminar tentang goals,
walaupun itu saya akan jelaskan sedikit. Sebenarnya untuk membuat goals yang kayak Kak Puji tadi itu ada triknya, teman-teman. Ya. Goals itu dibuat melalui pendekatan SMART. Ya, SMART itu adalah spesifik. Jadi goalsnya teman-teman itu harus spesifik. Misal kayak tadi, kalau saya tanya Kak Nabila mau punya cita-cita apa nih ke depannya? Saya pengen jadi orang sukses, Kak. Itu nggak spesifik, teman-teman. Tapi kalau Kak Nabila bilang, Kak, saya ke depannya pengen jadi pengusaha, pengusaha ternak lele di tahun 2020. Banyak kayak gitu. Itu spesifik. Beda dengan saya mau sukses. Itu doang, mau sukses seperti apa? Sukses itu beda-beda. S-nya spesifik, M-nya adalah measurable. Jadi terukur. Terukurnya ini maksudnya adalah pengen jadi pengusaha nih. Ya. Jadi pengusahanya itu punya income berapa, kira-kira punya karyawan berapa, itu terukur, jelas. Itu adalah goals. Nah, M, specific, measurable, terukur. Ya. Dan yang 3 itu ada A, achievable, ya, tercapai. Kira-kira ini bisa kira-kira tercapai nggak ya? Kira-kira ini ada nggak ya yang kira-kira itu less kiranya apa ya kita bisa bilang itu nggak relevan kayaknya, atau ini kayaknya nggak mungkin deh itu tercapai. Misal kita pengen sesuatu yang nggak mungkin terjadi ke diri kita maksain, itu nggak mungkin. Nah kalau ini menjadi pengusaha itu mungkin bisa jadi achieve-nya kapan? Ada waktu time-nya tadi time itu mempengaruhi. Time-nya ada 2020 misalnya ya, 2020. Nanti saya ngomong ke Kak Nadine tadi 2016, nah, kan 4 tahun lagi dengan proses. Ada prosesnya. Dan yang keempat itu adalah R, relevan. Ini sangat relevan sekali. Jadi relevannya maksudnya di sini adalah ada kaitannya, ada dampak positifnya. Kenapa kita punya goals itu? Jadi nggak cuma sekedar goals itu, pengen gaya-gayaan, keren-kerenan, pengennya ini, buatin goals. Enggak, teman-teman. Jadi goals-nya ini harus punya relevan dengan dampak yang akan kita timbulkan dengan adanya goals-nya kita. Dengan Kak Nabila punya ternak lele, menjadi pengusaha ternak lele di tahun 2020, maka itu akan membuat rumah makan yang ada di daerahnya Kak Nabila itu tercukupi stoknya, stok lele. Kan ada dampak positif. Dan yang terakhir itu adalah T atau time bound goals. Ini ada time managementnya. Jadi saya bilang smart ataupun goals-nya itu pasti selalu berhubungan dengan manajemen waktu yang baik. Time bound goals. Kira-kira di bulan ini ngapain, bulan selanjutnya ngapain, target hariannya apa, mingguannya apa, tahunnya apa. Itu spesifiknya dari goals. Nah, itu ya teman-teman definisinya. Kemudian kita akan bicara mengenai tips dan trik. Tapi sebelum tips dan trik itu pasti ada tantangan ya ketika menjadi mahasiswa produktif. Dan juga pasti ada hal positif, pasti ada juga bagaimana caranya, pasti ada juga nih yang sekarang yang saya ingin tunjukkan juga adalah aplikasi pendukung untuk menjadi produktif itu apa aja. Oke, untuk tantangan menjadi mahasiswa produktif itu yang paling terbesar yaitu diri kita sendiri. Produktif atau enggak itu tergantung dari diri kita. Tergantung dari diri kita sendiri. Kalau saya cuma ngomong doang dari tadi, tapi teman-teman nggak bergerak, itu percuma saja. Ikutin seminar hari ini. Tapi kalau dari diri kita sendiri, kita sudah diinput dari eksternal, ya, motivasi eksternal, dan diri kita sendiri mau berubah untuk jadi produktif, maka kita akan jadi produktif. Tantangannya terbesar adalah diri kita sendiri. Gitu. Konsistensi itu bisa terjadi kalau kita bisa memotivasi diri sendiri. Konsisten. Pokoknya saya harus ngapain setiap hari, sederhana gitu. Misalnya nih ya, saya coba contoh. Setiap hari saya sekarang coba untuk mendengarkan satu podcast. Yaitu kalau teman-teman tahu Sikutu Buku itu selalu mereview buku-buku yang baru yang berkaitan dengan pengembangan diri, yang berkaitan dengan dunia investasi, keuangan dan sebagainya. Saya melihat itu semakin termotivasi untuk menjadi pribadi kita lagi, baik di dunia finansial dan juga dunia pengembangan diri. Nah di situ
saya melihat bahwasanya ada ketertarikan saya tiap hari terhadap dunia yang baru, dalam hal ini dunia pengembangan diri dan juga finansial. Dengan konsistensi itu akan melahirkan mindset. Mindsetnya ini yang akan menggerakkan kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman, mulai dari hal yang kecil untuk mengatasi tantangan-tantangan apa yang bakal ada di depan, khususnya untuk menjadi mahasiswa mereka. Nah, sekarang tips dan trik. Tips dan trik ini dia teman-teman semuanya. Tips dan triknya untuk menjadi produktif itu nggak mudah. Saya yakin teman-teman di sini juga setuju gitu. Setuju banget. Minimalisir distraksi itu yang pertama. Distraksi ini banyak banget. Distraksi itu gangguan. Distraksi itu dapat diubah dengan energi ketika kita matikan semua notifikasi, misal HP jadi dari pesawat. Jadi sekarang di sini teman-teman punya HP sekarang. Saya hidupin datanya. Nah, ini bisa menjadi distraksi. Ketika saya terminal saat ini, ketika ada notifikasi masuk, itu akan menjadi distraksi. Berarti enggak ya? Ini salah satu contoh distraksi. Ada lagi, salah satu contohnya lagi, yang lain. Teman kita ngajakin, kan, nongkrong, ngajakin ini. Padahal kerjaan kita belum selesai. Nah, jadi saat itu juga kita mikir, waduh, udah deadline, besok juga distraksi. Karena teman kita ngajakin kita dan kita mau. Gitu. Ini adalah minimalisir distraksi yang kemungkinan ada di lingkungan sekitar kita. Distraksi itu dapat diubah ketika kita matikan semua notifikasi. Apapun itu. Untuk teman-teman ketika mau fokus mengerjakan tugas kuliah di depan laptop, matikan HP-nya. Gunakan mode pesawat. Nah, dan yang kedua, itu target capaiannya harus ada. Ya. Agar hidup itu lebih berwarna dan ada tantangannya, buatlah capai-capaian yang menantang diri teman-teman. Kayak misalnya, tahun ini aku pengen belajar skill baru. Aku nggak suka dengan skill copywriting. Nah, ini coba gitu. Oke, aku coba. Ternyata mendalami. Jadi itu adalah challenge buat diri sendiri. Jadi menjadi produktif itu juga men-challenge diri sendiri untuk berbeda dan punya target capaian. Dan yang ketiga, teman-teman, cari lingkungan sevisi. Cari lingkungan sevisi. Nah, gimana mau produktif? Lingkungan aja nggak produktif. Jadi sekarang kita harus pandai memilah dan memilih. Lingkungan kita itu udah mengajak kita produktivitas atau belum? Jangan-jangan malah membuat kita terlena dengan individu kita. Jadi kalau teman-teman tadi di awal saya udah ngasih gambar tempel di kamarnya, dan ternyata lingkungan teman-teman malah nggak sevisi, malah nggak dukung intinya teman-teman. Intinya yang ditulis tadi cuma sekedar kertas doang. Itu gratis, actionnya yang mahal. Terus yang keempat itu membuat jadwal, pasti ya, membuat jadwal. Jadi teman-teman, ini saya sekedar cerita di hati saya sendiri, saya gunain notes. Saya gunakan notes untuk membuat jadwal saya setiap hari. Ini ada sekitar kurang lebih ada beberapa jadwal yang harus saya, termasuk juga seminar hari ini yang harus saya lakukan ya, dan sebagainya. Jadi setiap waktu itu saya catat kira-kira saya bakal ngapain aja, saya bakalan seperti apa. Dan saya tahu juga jam produktif saya seperti apa. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, coba search di YouTube mengetahui jam produktifnya masing-masing. Jadi ada tipikalnya masing-masing. Teman-teman tipikalnya pair, atau tipikal yang downfill, atau tipikal seperti apa. Jadi macam-macam. Misalnya kayak teman-teman fokusnya itu malah di malam hari, siang harinya malah ngantuk. Kalian suruh ngantuk atau rupin. Jadi teman-teman bisa silakan dilihat lagi di YouTube, search aja waktu produktif itu bagusnya seperti apa. Disesuaikan lagi ya, gitu teman-teman. Terus yang kelima itu adalah punya goals jelas. Ini pasti ya, teman-teman disesuaikan dengan smart. Goals-nya harus jelas. Sekali lagi, memiliki satu goals yang paling besar di hidupnya teman-teman. Dan itu disesuaikan dengan smart. Di mana goals kecilnya di bawah.
Dan yang terakhir, manajemen procrastinating atau penundaan. Pasti dari kita tuh pasti merasakan hal ini. Misal, deadline tugas dari dosen itu harus dikerjakan hari ini. Paling dosennya mundur ke besok. Besok ya masuk. Ya udah deh besok aja. Kayaknya tugas ini lagi tugasnya. Kayaknya tugas ini bisa lah kerjaan bareng-bareng. Jadi manajemen procrastinating-nya itu nggak ada. Nah, padahal untuk menjadi produktif itu bisa di manajemen procrastinating. Saya punya tips dan trik buat teman-teman. Bagaimana supaya procrastinating ini nggak ada? Yang pertama yaitu menggunakan hitung mundur. Jadi misalnya, ketika teman-teman udah merasa saya mau tugas ini, tapi nanti aja dulu. Udah mulai ngitung dari hati, kemudian pikirkan dari hati itu sendiri, hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Jadi pikiran kita, hati dikolaborasikan ketika dihitung mundur, maka kita akan melakukan action itu. Coba aja, pelari aja itu, dihitung kan. 1, dia udah mulai angkat kaki, 2, mulai agak apa-apa, 3 dia lari. Kayak gitu juga di otak kita. Kita akan melakukan sesuatu ketika kita hitung mundur. Jadi kalau mulai kayaknya mau melakukan penundaan, udah mulai hitung aja. Hitung dari 5, 4, 3, 2, 1, action, pasti action. Saya udah praktekkan ini. Dan yang kedua, kita itu membuat deadline semua. Ini agak agak punya skill sedikit ya teman-teman, di mana teman-teman harus menanamkan di otaknya kita semua, otaknya teman-teman juga, itu harus punya deadline semua. Misal dikasih tugas dosen, misalnya si X dikasih tugas dosennya tentang laporan mengenai kultur jaringan. Terus teman-teman dikasih deadline minggu depan. Dikasih deadline minggu depan. Karena teman-teman sudah terbiasa procrastinating, kita bilang, oh minggu depan juga, mungkin di hari Minggu atau di hari Sabtu bisa kali, atau bareng teman mungkin hari-hari juga bisa gitu. Nah, kalau nggak mau procrastinating, nah kan ada minggu depan deadline-nya di hari Senin biasanya. Kita anggap aja deadline-nya hari Selasa. Ngerjain. Ketika ada deadline semua, deadline catatan itu, maka kita akan merasakan harus itu bisa mampu. Jadi ada 2 cara, itu bisa dihitung mundur dan juga menggunakan deadline. Oke, dampaknya nih dengan adanya produktif di diri kita sendiri. Yang pertama itu peningkatan skill. Hubungnya peningkatan skillnya pertama ada skill manajemen waktu dan tugas. Itu pasti. Jadi ya teman-teman, orang-orang yang besar di luar sana, orang-orang yang hebat di kampus itu manajemen waktu dan tugasnya luar biasa bagus sekali. Bagaimana dia bisa memanajemen organisasi, dia juga bisa manajemen waktunya, dia juga bisa manajemen tugasnya, prestasinya, keluarganya, dan semuanya itu bisa dimanajemen dengan baik. Karena dia sudah tahu skill menjadi produktivitas. Dan juga soft skill, kayak dia bisa tahu nih mannernya, attitude-nya, kemudian juga dia tahu untuk memperlakukan seseorang dengan baik seperti apa, karena dia tahu manajemen. Dan yang terakhir itu hard skill. Pastinya ya yang saya bilang tadi, goals itu bisa dilakukan kalau bisa dilakukan itu sendiri karena kita punya yang namanya produktivitas sendiri itu bisa mengasah hard skill kita. Bayangin kita punya manajemen waktu yang baik, setiap jam 8 kita belajar tentang coding dan setiap hari kita lakukan, maka skill coding kita makin nambah. Nah, dan yang kedua adalah disiplin dan terarah. Tapi ini pastinya dengan dampaknya produktif itu lebih disiplin, lebih terarah lagi hidup kita. Dan yang ketiga itu ada mudah beradaptasi. Ya, mudah beradaptasi ini jadi di produktif kan challenge banget ya. Kan dengan challenge yang lebih besar pun lagi, teman. Dan saya pun pribadi itu dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Mulai dari yang ketat banget disiplinnya, nggak ketat pun, bahkan nggak disiplin sama sekali mudah beradaptasi. Bahkan berasa aneh ketika ada di tempat disiplin.
Dan yang terakhir adalah lebih dipercaya. Ini apa sih yang nggak mau dipercaya orang kan? Nah, dengan bisa produktif, orang akan percaya wah dia lebih dan sebagainya, bisa jadi orang dan sebagainya ya. Nah, ini yang teman-teman tunggu ya. Pasti teman-teman tunggu ini aplikasi pendukung. Ya, teman-teman, saya menggunakan 4 aplikasi ya. Yang pertama itu adalah Notion. Yang belum kenal Notion, silakan klik aja di YouTube. Itu banyak banget review dari YouTuber tentang Notion. Salah satunya juga saya melihat Naik Asmi Ibrahim, di mana dia mereview tentang Notion. Dan saya pun menggunakan Notion di tahun 2021. Saya merasa produktivitas saya makin meningkat. Kenapa? Karena saya menuangkan segala ide-ide saya di sana. Nah, dapat dikelola itunya sesuai dengan keinginan kita, ya teman-teman. Kalau Notion itu fiturnya banyak banget, teman-teman. Jadi dapat disesuaikan. Mau desain seperti apa, mau backgroundnya seperti apa, layarnya apa, fontnya apa, itu bisa disesuaikan. Mau timetable atau reviewnya aja, atau mau pakai semacam skenario Google Calendar, itu juga bisa. Nah, dia juga mudah berkreativitas dan mencatat mimpi kita. Dan yang terakhir itu ada tersedia fitur to-do list. Jadi kalau mau bikin to-do list di Notion juga enak banget. Mungkin teman-teman bisa download aja di Play Store juga ada. Dan yang kedua, aplikasinya itu juga kalender. Karena nggak tahu ya juga kalender. Nah, Google Calendar ini saya biasanya terintegrasi dengan akun Google. Pastinya dia terintegrasi ya dengan Google. Kemudian adanya fitur time sekaligus alarm. Nah, kalau misalnya kayak sekarang seminar hari ini, saya bikin alarm di Google Calendar karena ada di HP, jadi saya setting aja di sini, terus saya kasih lock gitu. Kira-kira saya bakalan seminar di jam berapa, dan saya harus siap jam berapa, dan saya harus nyiapin materinya jam berapa. Gitu. Jadi disesuaikan dengan jadwal di Notion dan juga Google Calendar. Jadi ini saling berkaitan. Dan yang ketiga, Notes. Nah, kalau saya lebih senang di Notes itu ada fitur centang langsung. Kalau Google Calendar kan tinggal kita melihat tanggalnya doang ya, dia memperingatkan kita sebagai alarm. Tapi kalau di Notes itu sendiri malahan lebih enak lagi karena ada yang kita centang-centang gitu. Jadi kalau saya pribadi, nggak tahu ya kalau teman-teman merasakan, ketika saya nyetang tugas saya di sini saya rasakan adrenalin saya dan juga hormon merasa kayak wow, itu enak banget teman-teman. Dopamin saya meningkat gitu. Kalau saya mencetak tugas saya di sini, ya. Dan juga bisa sebagai pengganti Notion, Notes ini. Sebenarnya bisa pengganti Notion. Kalau saya kan nggak ada Notion di HP, jadi saya gunakan Notes-nya di HP. Gitu. Notion itu ada di laptop. Notion itu kalau saya gunakan Notion hanya untuk yang besar-besar aja, kurs saya atau kegiatan tujuan saya, atau kegiatan soft skill atau mau mengasah apa gitu, hard skill dan sebagainya, saya catat di sana. Itu lebih enak. Jadi kalau saya itu ketika saya belajar, saya catat lagi di Notion, itu nge-review. Ya. Kemudian ada juga fitur rekaman di Notes itu yang memudahkan kita ingin tahu nih kira-kira di tanggal segini kita mau ngapain gitu, ada fitur rekaman juga. Dan yang keempat itu software pendukung. Ini bisa disesuaikan lagi teman-teman. Maksudnya apa? Misalnya kalau teman-teman merasa pengen exchange, itu bisa pendukungnya dari opportunities. Itu bisa tentang perlombaan tentang luar negeri gitu ya, exchange atau esai dan sebagainya, kalau kita belajar di sana. Atau pengen belajar tentang apa aja, disesuaikan lagi. Format pendukung ini lebih kepada aplikasi yang mendukung ketiga ini. Ya. Oke, cara nih. Untuk cara menjadi produktif, yang pertama, teman-teman, kita semua harus buat goals. Kita buat goals, udah matang goals-nya, udah sesuai, udah spesifik, udah measurable, sesuai dengan SMART tadi yang bilang, baru kita plan-kan. Buat timing-nya. Ini kapan terrealisasi, ini kapan. Setelah itu, baru kita atur strategi. Bagaimana cara mencapai ini? Ya, mungkin di bulan pertama aku bakal ngatur ini untuk goals aku yang ini. Bulan kedua, aku ngatur yang ini untuk goals aku yang ini, dan sebagainya. Itu atur strateginya. Dan yang keempat, itu adalah manajemen resiko. Manajemen resiko ini lebih kepada kira-kira goals kita itu bakalan tantangannya apa aja ke depannya,
Itu kita harus prediksi dari sekarang. Dan kira-kira kalau ada tantangan itu, apa yang bakal kita lakukan. Dan yang terakhir, action. Ya, action ya teman-teman ya. Lagi-lagi action. Oke. Nah, materi kita sebenarnya cukup sampai sini aja teman-teman. Tapi jangan khawatir karena saya akan adakan games buat teman-teman semuanya. Sekaligus saya pengen ngeliatin ala-ala Kahoot saya seperti apa. Ya. Mau nggak teman-teman? Gimana moderator, boleh ya? Boleh banget Kak, dipersilahkan. Oke. Ini teman-teman saya akan share room saya. Kelihatan ya? Salah satu contohnya saya akan perlihatin teman-teman di Notion. Notion Show itu enak banget fiturnya, serius enak banget. Ini review jujur saya, sangat jujur sekali. Di Notion itu banyak ngajarin tentang banyak hal. Saya buat kerjaan mingguan, misalnya kayak gini, gitu ya, kerjaan mingguan saya. Kemudian goals saya juga ada, saya sini buat bisnis saya, kemudian belajar bahasa yang pengen saya pelajarin, atau apa di sini saya semuanya bisa ngerjain. Dan icon-iconnya, kita contohin di sini ya, kita pengen mau nambah lagi nih. Mau nambah lagi, tipsnya kita mau nambahin. KMI, Komunitas Muda Inspiratif misalnya. Ya udah, kita tinggal klik KMI, kemudian kita mau add iconnya, mau seperti yang kayak gini, atau mau yang beda. Oke, boleh, random banget misalnya, mau add cover juga. Mau covernya seperti apa nih, change covernya ya. Mau yang kayak gini disesuaikan lagi dengan idenya teman-teman. Jadi workspace-nya teman-teman itu lebih mudah. Nah di sini akan ada press enter, mau ngapain aja nih, mau nulis misalnya, mau ngapain, atau mau tulis bagaimana gitu ya, itu bisa digunain. Misalnya mau bikin atau mau bikin to-do list misalnya, oke kita lihat to-do list nih Kak. Hari ini aku bakalan ngelakuin ini, hari ini bakalan ngelakuin ini, hari jadinya kita ngelakuin. Semuanya bisa banget di sini ya. Termasuk juga mau ngelakuin apa aja deh, bisa di sini mah. Gampang ya, gampang banget. Selain to-do list, kita juga bisa untuk misalnya number list, words atau apa aja itu bisa, date or reminder, table, line, board inline, gitu-gitu di sini juga bisa. Ini kayak chat kayak gini juga bisa teman-teman. Kelihatan ya? Nih, part 1, part 2, misalnya status yang pertama nih saya pengen bikin video gitu. Terus yang keduanya videonya masih diediting, ketiganya videonya udah diedit, keempatnya udah diupload. Gitu. Bisa aja, semuanya bisa teman-teman ya. Nah, kalau mau bikin timeline juga boleh. Timeline-nya kayak gini deh Kak gitu. Mau pengen pakai timeline Kak gitu. Oke, boleh, bisa banget. Aku mau bikin timeline Kak, boleh. Oktober ini mau ngapain, November itu mau ngapain, dan semuanya bisa. Ya teman-teman disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman. Itu ya teman-teman semuanya untuk Kahoot. Saya ngerekomendasikan banget buat mau produktif download Kahoot juga, karena ini bakalan bantu banget buat kita mendesain goals kita, membuat kita lebih produktif dari hari ke hari. Oke moderator, saya boleh izin main juga nggak nih moderator? Oke, silakan Kak. Teman-teman, kita akan main Kahoot ya. Jadi saya harap teman-teman silakan ketik di Google, ya. Search ada di Google Kahoot, kemudian play game. Nanti saya akan ngasih kodenya di layar ya teman-teman. Silakan teman-teman ketik kode tersebut di enter kode ya di Kahoot itu sendiri dan buatlah nama teman-teman. Ini gamenya bakalan seru. Kita play aja ya teman-teman ya. Gamenya tips menjadi mahasiswa produktif. Saya akan jadi host.
Udah siap ya teman-teman ya? Kak moderator mau ikut main juga? Wah, kalau boleh mau ikut dong Kak, biar seru gitu. Oke, siap ya. Ini dia teman-teman, kita akan games dulu tentang produktivitas. Dari tadi kita ngobrol tentang produktivitas, saya harap teman-teman memahami ya, dari awal sampai akhir tentang produktivitas. Silakan masuk. Ini adalah pinnya 7800229 ya. Cari aja di Google. Mungkin Kak moderator juga boleh diinformasikan. Ada Su, ada Nurul Anissa, ada Raihan, ada Anissa dua ya, Nurul Anissa dan Anissa. Orang yang beda ya. Dan khawatir teman-teman kita masih tetap menunggu karena di 9.30 kita mulai start gamenya. Ada Bambang Rauzatu. Ada 6 orang nih dari kurang lebih berapa orang itu? Kurang lebih 50-an. Ada Fitria, ada Abdu, ada Akbar juga. Ada 14 orang nih yang gabung. Ada yang kebingungan dengan bagaimana cara mencari Kahoot? Teman-teman tinggal klik aja di Google, kayak saya sekarang ya, cari di Google Kahoot, klik ya. Setelah itu cari play Kahoot yang game pin. Jadi setelah pin yang tadi yang di layar ya. Oke. Ini pinnya teman-teman. Kak moderator udah ikutan? Sudah Kak. Nama siapa nih? Raihan. Itu ya? Raihan. Oke. Oke, 6 menit lagi ya teman-teman ya. Moderator, suara saya terdengar kecil nggak dari tadi ya? Di device saya cukup terdengar jelas sih Kak. Dengar jelas banget kan ya? Clear ya? Udah jelas banget, udah enak kok. Oke, 19 orang. Ada 20 orang. Dua nih. Kak Rahen udah pernah ke Pare belum ya? Gimana Kak? Udah pernah ke Pare belum? Belum pernah Kak. Belum pernah ya? Iya. Kayaknya udah pernah. belum ada kalau kesempatan. Kalau ke Pare bilang aja nih ya, bilang aja. Selama masih aku di Pare loh Kak, bisa.
ketemu. Ya, siap. Mungkin kita ngobrolin tentang KMI kan. Oke, siap. Udah lama ya gabung di KMI kan? Jadi tadi ada peserta yang nanya suaranya kecil katanya. Benar ya? Kalau di device saya sih enak sih Kak. Udah terdengar jelas sih Kak. Mungkin sinyal ya, salah sinyal. Iya mungkin Kak. Teman-temannya 4 menit lagi. Yang belum join ke Kahoot, silakan join ke Kahoot dengan pinnya 7800229. Ada yang namanya aku di sini. Gimana Kak Raihan? Ini kira-kira mau langsung dimulai aja kayaknya anaknya. Oh ya Kak, mungkin bisa langsung dimulai aja Kak. Waktunya langsung juga aja, udah ya. Agak malam ini ya Kak. Oke, siap. Kita langsung mulai aja ya teman-teman ya, karena Oke Kak. Sudah malam. Siap, start. Pertama, mengapa perlu adanya goals? Oke, ada 13 orang yang jawab, 6 detik lagi. Oke, jawabannya adalah biar terarah. Oh ya, ada 12 orang ya. Kita lihat yang pertama. Siapa sih yang menang? Oke, ada ya, yang peringkat pertama. Wah, kamu moderator di peringkat kedua nih. Lanjut, guys, yang kedua. Mahasiswa produktif itu yang tidak memiliki goals. Benar atau salah? Oke, benar sudah menjawab. Jawabannya adalah false, ya salah ya berarti. Karena mahasiswa itu pasti memiliki goals. Next, Raihan di peringkat pertama, wah kamu selamat nih. Selanjutnya ada T dalam metode SMART adalah time, sweet, time bound goals atau to function. Ayo, yang mana? Oke, jawabannya adalah time bound goals ya teman-teman. Ada yang ngejawab time nih. Padahal yang lengkapnya adalah time bound goals ya. Itu adalah T di metode SMART. Oke, yang pertama Mas Tab Karaihan, yang kedua aku. Lanjut, nama pemateri kali ini adalah nama saya teman-teman. Ayo, kira-kira nama saya siapa? Kayaknya kamu moderator udah tahu di juga. Ayo. Oke, jawabannya adalah Sony Afriansyah. Jadi 10 orang, alhamdulillah yang benar jawabnya. Ada 6 orang yang jawab salah ya, Sony Afriansyah. Oke, yang pertama ada Raihan. Waduh, Kak moderator lagi ya. Bagus, mantap Kak. Pertahankan. Yang teman-teman yang lain jangan mau kalah. Pertanyaan kelima, yaitu salah satu bentuk manajemen waktu adalah buat to-do list. Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah true ya teman-teman. Wah, alhamdulillah 21 orang jawab benar. Oke, kita lanjut. Wih, di peringkat pertama ada Raihan ya. Masih kamu moderator. Yang keenam, cara menjadi produktif salah satunya adalah rebahan. Benar atau salah? Ayo.
Oke, jadi jawabannya adalah salah. Satu orang jawab benar, siapa jawabannya ya? Masih Kak Raihan di peringkat pertama. Dan yang ketujuh, aplikasi produktivitas yang banyak fiturnya yaitu yang pertama Notion, yang kedua Google Calendar, yang ketiga Notes, yang keempat sosmed pendukung. Kira-kira yang mana? Oke, jawabannya adalah Notion ya. Notion teman-teman itu banyak banget fiturnya. Tadi sudah saya contohin. Notion itu seperti apa ya. Dan Karaihan lagi luar biasa kan. Yang ke-8. Tips dan trik menjadi mahasiswa produktif adalah dengan meminimalisir distraksi dan menunda procrastinating. Benar atau salah? Oke, jawabannya benar ya teman-teman ya. Kita lanjut. Masih Karaihan, luar biasa nih, 9 ke 10 nih. Jadi mahasiswa yang sering rapat adalah mahasiswa punah-punah. Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah salah. Yaitu mahasiswa pura-pura, saya bukan punah-punah, karena punah-punah kuliah nangkring. Yang terakhir, teman-teman siapkan dirinya. Yang terakhir adalah setelah ini saya akan lebih baik dan produktif lagi. Ayo, jawaban teman-teman apa? Jawabannya adalah ya harus dong, ya harus menjadi produktif. Oke, di pekan pertama ada Raihan, selamat untuk mudah memenangkan game ini. Dan yang kedua yaitu aku, dan yang ketiga yaitu Wahyu Rida. Wah, semangat ya, selamat mudah menangin quiz ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan pemaparan materi sharing dari saya. Dan selanjutnya saya silakan kepada untuk sesi tanya jawab. Oke Kak, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat-sangat luar biasa dan juga sudah mengajak kita untuk main game itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan, tentunya kalian juga bisa melalui kolom chat dengan format nama lalu pertanyaan, atau kalian juga bisa melalui raise hand dan nantinya akan menanyakan secara langsung dengan Kak Sony. Oke, kepada teman-teman dipersilahkan. Oke Kak, sebelum menunggu pertanyaan dari teman-teman, dari saya sendiri ingin menanyakan nih Kak. Tadi kan kata Kak Sony, salah satu tips-triknya itu mengurangi distraksi. Salah satunya mengurangi notifikasi WhatsApp gitu Kak. Nah Kak, terkadang notifikasi WhatsApp ini malah penting Kak. Terus kalau kita kurangi itu, kita malah ketinggalan info Kak. Misalnya saat kita kuliah gitu, terus ada pindah jadwal gitu Kak, pindah jadwal kuliah. Nah, kalau kita mengurangi itu, notifikasi WA, terkadang kita malah ketinggalan infonya tersebut Kak. Menurut Kak Sony sendiri, gimana cara mengatasi hal tersebut Kak? Yang pertama langsung dari moderator ya. Iya. Mumpung belum ada pertanyaan dari teman-teman ini, Kak. Baik, gini Kak Rehan, sebenarnya itu tergantung kita manajemennya. Semuanya tergantung kita memanajemen dengan baik atau enggak. Nah, sekarang itu kan kita sudah tahu jadwal kuliahnya, dan lagi-lagi kita kasih space waktu buat kalau misalnya kita punya kerjaan. Kalau saya nih teman-teman,
Ini buat tulis, misalnya saya ngerjain laporan atau tugas, ya. Maka saya bikin sistem 25. Maksudnya 25 apa sih? 20 menitnya saya fokus dengan tugas saya, 5 menitnya saya cek WA. 5 menitnya saya fokus ke distraksi. Ya, maksudnya 50 menitnya saya fokus ke sosmed. Kan dari situ kita bakalan tahu, wah ternyata ada notifikasi, bakalan ada ini. Nah, untuk mengurangi hal itu, makanya adanya sistem concept goals method itu karena. Nah, lagi-lagi kalau kita punya goals, kalau kita punya kerjaan yang harus kita selesai, bahwasanya ada kerjaan lain sudah selesai terlebih dahulu. Misal, kita masih ada kegiatan kuliah, ya jangan dulu ngerjain kerjaan yang tugas kita dulu, tapi kita selesaikan dulu. Kalau misalnya mau kuliahan, kita kasih space waktu. Misal, saya ngerjain ini harus 1 jam sebelum saya kuliah. Kerjaan ini, kerjaan si kerjaan A. Maka 1 jam setelah selesai, maka kita udah bersiap-siap untuk kuliah. Jadi kasih space waktu. Jadi jangan mepet-mepet. Ya, kata bahasanya jangan mepet-mepet. Karena kalau mepet-mepet itu bakalan sulit untuk menjadi produktif dalam manajemen waktu kita. Jadi karena selesai. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Oke Kak, ini selanjutnya ada yang sudah raise hand nih Kak. Dari Nabila Himatus Suroya. Halo Kak Nabila. Iya Kak, halo. Oke Kak, mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya kepada Kak Somi. Silakan. Ya oke. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Yang ingin saya tanyakan kepada pemateri kita pada malam ini yang sangat luar biasa keren. Terkadang nih di hari-hari kita ini kan apalagi di kuliah online gitu ya. Jadi kayak mungkin kuliah disambil dengan rebahan ataupun misal ya kita nanti akan produktif tapi setelah kuliah. Nah tapi tuh suatu saat itu kita kayak terlanjur nyaman gitu dengan zonanya sehingga dari motivasi diri kita nih kurang. Yang saya tanyakan kira-kira mungkin dari kakak pemateri ada motivasi yang kuat sehingga nanti bisa menjadikan cambuk bagi kita sehingga dapat produktif lagi nih. Dan yang kedua pertanyaannya tadi kayaknya menyinggung tentang pare ya Kak ya. Jadi kebetulan nih saya sama teman-teman lagi nyari info tentang pare mungkin untuk liburan nanti semesteran nih di bulan Januarian ya. Mungkin bisa dijawab Kak. Terima kasih. Oke, bisa. Dari Nabila ya. Nabila, suara saya kedengaran dengan jelas ya? Iya, tadi agak nggak jelas, ini udah jelas Kak. Tadi agak nggak jelas, kapan itu ya? Yang waktu pemateri itu sama teman-teman juga ada keluhan nggak jelas, padahal sinyalnya udah bagus ini. Tapi dari Kak Rehan sendiri jelas kan dari pas saya menjelaskan materi. Kalau di saya sih jelas saja Kak. Alhamdulillah sih jelas. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi teman-teman ya, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Nabila Himatus Suroya ya. Panggilannya Nabila. Menanyakan ya, ini adalah kendalanya di online ya teman-teman ya. Ketika kita online, maka energi kita itu 2 kali lipat. Yang pertama energi secara fisik, yang kedua adalah secara mental. Nah, dalam hal ini kenapa kita bilang gitu? Karena kita kalau depan layar kita nggak ada interaksi, sehingga energi kita itu terkuras 2 kali lipat. Belum lagi ditambah lagi ya, tambah lagi dengan adanya sinar infrared, kemudian radiasi, UV dan sebagainya. Pokoknya semua radiasi yang ada itu bisa membuat otak kita bekerja lebih cepat. Sehingga anak-anak online biasanya sering kelelahan. Benar nggak sih? Benar nggak Nabila? Iya Kak. Nah, kalau kelelahan kayak gini, jadinya gimana Kak? Produktif nggak sih jadinya? Jadinya ngantuk nih, jadi tidur malah. Jadi pengen tidur. Jadi ketahuan nih ya kalau dosennya nerangin atau apa malahan di stop video ya. Nah itu teman-teman ya, jadi intinya adalah ketika mau produktif di kegiatan online ini, maka kita harus ada kegiatan offline di luar rumah juga. Mungkin lakukan
workout gitu ya. Kemudian juga teman-teman bisa berinteraksi dengan keluarga, hewan peliharaan, kemudian juga jalan-jalan aja. Setelah itu baru lanjut aktivitas lagi di dunia online. Karena kenapa? Karena kalau nggak dibarengin, saya bilang tadi ya teman-teman ya, ada cara buat teman-teman itu produktif. Yang pertama emang force diri teman-teman itu melakukan kegiatan intinya teman-teman apa. Misalnya di hari ini, si Nabila pengen menyelesaikan tugas laporan, tugas skripsi, tugas apa. Cek dulu bab 1, bab 2, bab 3-nya. Atau yang ketiga, mau menyelesaikan tugas bimbingan apa gitu misalnya, atau kerja ini itu bisa. Itu kan kerjaan intinya. Tapi diselingi dengan istirahatnya. Istirahatnya dalam hal ini, misalnya kalau saya 20 dengan 5. 20 menit saya fokus kerja, 5 menitnya saya fokus saya istirahatkan otak saya dengan melihat HP, mungkin melihat aplikasi, mungkin kan. Kemudian saya melihat sosmed, misalnya apa. Tapi ya jangan sampai kebablasan. Ini lagi-lagi kita meminimalisir distraksi. Kalau 5 menit kita stop. Kita mau naik pesawat lagi. Kembali lagi ke awal. Suaranya masih kecil ya? Nabila, Iya Kak, agak nggak jelas ini soalnya di sini juga. Halo? Suaranya besar? Halo? Kedengaran? Masih kecil Kak kalau di saya. Sekarang kedengaran nggak? Sudah kedengeran, Kak? Iya Kak, udah Kak. Lumayan ya? Atau mendingan? Nah itu ya teman-teman, ketika tadi sudah 20 menit, kemudian 5 menitnya lagi kita lakukan refreshing otak, mungkin dengan dengerin musik atau nonton video dan sebagainya. Tapi lagi-lagi ini bakal menjadi distraksi kalau teman-teman terus ya, ataupun ikut manjang nonton video TikTok dan sebagainya, sehingga kerjaan selanjutnya itu nggak selesai. Karena otak kita itu perlu juga istirahat. Jadi kalau 2 jam atau mau kayak gini, 2 jam teman-teman kerja semuanya, 30 menitnya istirahat, itu bisa juga. Jadi produktivitas itu tetap ada, bakalan tetap terorganisir. Kemudian yang kedua untuk pare. Nah ya, ini khususnya mengenai di pare ya. Teman-teman bisa milih, di pare itu banyak banget khususan. Jadi yang mau yang fokus ke speaking ada, mau fokus ke TOEFL, IELTS juga ada. Nah kalau mau penasaran, ntar coba aja DM di Instagram saya atau minta ke panitia, nomor HP bisa saya rekomendasikan kira-kira khusus mana yang bagus di pare. Oke. Itu ya Nabila. Ya, terima kasih Kak. Nanti mungkin kelanjutannya akan saya DM aja gitu ya untuk terkait kelanjutan dari parenya. Oke Kak, terima kasih. Sangat luar biasa sekali jawabannya. Baik, terima kasih untuk Nabila yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, sekarang ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita udah malam juga waktunya kita. Udah 3 pertanyaan dari saya 1, dari Nabila 1, dan buat yang terakhir itu dari Nurul Anissa. Permisi Kak, saya izin bertanya, pada saat kita membuat plan untuk keseharian produktivitas kita, terkadang ada masa di mana kita merasa lesu atau keteteran dengan schedule plan yang telah kita buat sebelumnya. Kira-kira bagaimana cara agar kita bisa mengatasi hal tersebut dan terus menjaga semangat kita, Kak? Untuk Kak Sony, apakah sudah menangkap pertanyaan dari Nurul Anissa ini? Bagaimana, Kak? Saya mau minum sebentar. Mohon maaf. Oh, enggak. Oh iya, silakan bisa langsung dijawab. Dari Nurul Anissa mengenai kira-kira nih, kalau kita udah bikin
goalsnya kita satu hari ngapain, to-do listnya kita. Gitu ya. Contohnya saya udah bikin ini. Saya sudah bikin. Kemudian saya bingung, kira-kira setelah saya bikin ini, kayaknya nggak cocok deh saya. Karena nggak jelas. Yang pertama, dia nggak sesuai dengan goalsnya kita. Biasanya kalau lesu atau kalau enggak semangat, tidak berdaya makin tulisnya itu, karena ini yang kita mau atau masalah-masalah atau goalsnya yang nggak kita pikirkan, karena ini bukan mau kita sebenarnya. Kalau kita udah bikin, ya, kalau kita udah bikin dan kita sesuaikan, itu bakalan beda. Itu malah menjadi energi, bukan malah menjadi malas. Akhirnya kita malas. Itu berarti sinyal bahwasanya yang kita lakukan itu bukan seharusnya kita lakuin untuk mencapai goalsnya kita. Saya melihatnya seperti itu. Ketika saya hari ini misalnya, hari ini saya nggak belajar bahasa Inggris. Jadi karena saya nggak merasa bahasa Inggris itu penting. Tapi kalau hari ini saya belajar bahasa Inggris, kita ada teknik untuk belajar bahasa Inggris, listening misalnya sebagainya, belajar, saya merasa itu penting. Maka saya akan semangat, walaupun saya merasa terus saya capek banget. Nah, capek badan sendiri ketika kita yang dihubung sama goalsnya kita itu akan menjadi sendiri di pagi hari. Beda halnya kalau kita cuma ngatur sesuatu itu karena sibuk. Karena sibuk, paginya ya udah capek lagi, malas lagi. Tapi kalau kita ngelakuin hal itu dari pagi sampai malam, kita sesuaikan dengan jadwal kita capek di malam hari, pas paginya segar lagi. Masih bedanya di situ. Karena dia sesuai dengan goalsnya kita, sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi untuk yang bertanya tadi, kira-kira hal itu karena kamu bosan, karena kamu tidak sesuai dengan apa yang pengen kamu dapat, apa yang strategi yang goalsnya kamu. Nah, jadi caranya adalah untuk goals, punya cara untuk produktif, punya goals. Yang kedua, kamu harus plankan goalsnya. Ketiga, ada strategi. Salahnya di strategi. Kamu sudah plankan, tapi strateginya ternyata kurang bagus, maka akan bosan. Itu sih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah bertanya, mohon maaf sekali pertanyaannya tidak saya sampaikan. Mungkin kalian nanti bisa langsung ke IG-nya Kak Sony. Mohon maaf sekali ya, karena kita juga berpacu sama waktu di sini. Baik, baiklah teman-teman sekalian, demikian seminar online pada malam hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam seminar kali ini. Baik, untuk link sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengisi link feedback. Link feedbacknya akan di-share sebentar lagi dengan saya. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Mengingatkan kepada teman-teman yang ingin menanyakan lagi, bisa langsung lewat IG-nya Kak Sony ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya maupun dari teman-teman panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam, makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sony. Ya, sampai jumpa. Jangan lupa di follow di saya teman-teman. Biar Sony Cover ya. Sama Nabila.